Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Tidak ada yang menjamin ini selesai kalau ditunjukin. Tidak ada yang menjamin kalau tidak ada yang menjamin kalau ini saya kan diminta ditunjukin, ditunjukin, semua orang bilang tunjukin. Tadi pemirsa juga mungkin tunjukin. Saya tanya dengan Mas Roy. Ya. Kalau ditunjukin bagaimana? Bagus, minimal masyarakat bisa mengerti. Bukan, saya pengen tanya, ini kan ada yang minta, ya. ada yang minta, banyak orang minta tunjukin. Bagaimana kalau ditunjukin? Bagus, dan kemudian izinkanlah karena itu milik publik ya, karena itu milik pejabat publik dulunya. Kita menggunakan hak untuk kemudian kita ikut menguji. Karena berhenti nggak untuk mengatakan jika ditunjukin bahwa itu asli? Ya, setelah hasil tes nanti benar apa enggak? Pertanyaannya sederhana. Ya. Ketika ditunjukin, betul. Kita berhenti nggak? Kalau itu hasilnya asli ya asli Allah berhenti. Tapi kalau enggak, saya mau asli nggak asli ditunjukin berhenti nggak? Minta untuk ditunjukin. Tergantung hasilnya itu asli atau enggak. Ini masyarakat bisa lihat bahwa seseorang yang minta ditunjukin pun pasti ada kalau. Tadi kalau Pak Rismon mungkin kalau juga. Jadi saya kasih tahu ya. Kalau gimana kita mau tunjukin, gak selesai juga. Si Jokowi itu lo harus jadikan teman. Lo jadikan dia lawan, modal sendiri lo kan. Itu modal sendiri lo. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modern lah lu. Kan gitu tuh. Lex semper debit remedium. Yang artinya hukum itu akan menjadi obat bagi setiap orang. Baik. Jadi hari ini saya lihat Mas Roy Suryo sedang sakit hati. Ataupun ya pada ngerasakan nanyong ya mumet rika ya mumet lah ya jamane ngomong masalah ekonomi lah ya. Dodol sepi, gawean angel lah jajal kepriben kondangan pirang-pirang, bocah bayar sekolah kudu dibayar kan ya. Nak dipikir temenan kan ya bisa mumet temenan mulane los bae lah ya, semlakune bae lah ya. Sing penting dewek gelem usaha, sing penting dewek gelem ikhtiar. Insyaallah ana dalan. Bang Roy, mental aman. Yang ngadu domba anak bangsa juga siapa Pak selama ini? Toh selama ini Pak Jokowi diam saja. Tapi kan abang yang bikin ontran-ontran, bikin gaduh, bikin riuh di media sosial. Gak ada selama ini Pak Jokowi itu ngurusin orang-orang seperti kalian ini gitu loh. Bagi dia itu dianggap lalu saja gitu. Tapi makin kesini kok kalian semakin jumawa. Lalu ketika Pak Jokowi diam saja kalian anggap Pak Jokowi itu pengecut. Nah sekarang ketika Pak Jokowi ambil sikap untuk menunjukkan kepada halayak bahwa kalianlah yang bikin kegaduhan luar biasa ini. Sekarang kalian minta tolong ke Pak Prabowo. Mau ketawa gak sih kita? Tapi itulah. Sebaik apapun kita menjelaskan kepada orang, kalau dasarnya sudah tidak suka, nggak bakalan masuk.
Tapi tanpa kita menjelaskan kepada orang yang sudah paham dan ngerti, orang akan tahu dengan sendirinya kok gitu loh. Jadi saya pikir publik bisa menilai. Sebenarnya sih hanya ngotori tangan Pak Jokowi saja, tapi mau nggak mau harus turun. Karena kalian kalau dibiarkan makin merajalela, nggak karuan kegaduhannya gitu. Jadi siapkan mental Bang Roy dan kawan-kawan karena kebenaran akan menemukan jalannya.